Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin al-Fatihi lima ughliq wal khatimi lima sabaq nasirul haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadarihi wa miqdarihi al-azim. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita banyak sekali nikmat, terkhusus adalah nikmat iman dan juga nikmat sehat, sehingga kita bisa berjumpa lagi Mitra JIC di malam hari yang insya Allah diberkahi, dan juga masih di dalam program yang sama pada malam hari ini, yaitu program ngeteh, ngebahas tentang hidayah, dan kita melanjutkan pembahasan sebelumnya, yaitu ihtiramul muallim wat tabib. Salawat serta salam mari kita selalu panjatkan kepada junjungan Nabi besar kita, yaitu Nabi Muhammad SAW, yang mana janganlah kita sebagai umatnya melupakan atau tidak meluangkan waktu untuk membaca salawat kepada Nabi Muhammad SAW. Maka perbanyaklah untuk membaca salawat kepada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Ini salah satu bukti pengakuan ataupun rasa syukur kita karena Allah telah memilih kita menjadi umat Nabi Muhammad SAW. Mitra JIC yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, malam hari ini yaitu kelanjutan dari bab sebelumnya, yaitu ihtiramul muallim wat tabib, yaitu tentang masalah perkara memuliakan seorang guru dan juga tabib. Tabib di sini adalah dokter. Kenapa dikiaskan muallim atau guru ini dengan seorang tabib, atau seakan-akan disamakan derajatnya dengan seorang dokter? Karena dokter ini adalah sebagai penolong kita, terkhusus di dalam bidang kesehatan atau di dalam kehidupan jasmani kita. Jadi jikalau kita tidak menghormati seorang dokter, maka ketika kita membutuhkan pertolongan, membutuhkan obat yang berkaitan dengan tubuh kita atau jasmani kita, maka dengan kita tidak bisa menghormatinya, maka kita tidak akan diobati oleh dokter tersebut. Begitupun dengan seorang guru. Maka guru di sini dimaksudkan adalah guru-guru agama atau muallim, para pengajar, ustaz, habaib, para syekh, kiai. Itu yang mengobati rohani kita. Jadi kalau tugas dokter adalah memperbaiki jasmani kita, luka-luka tubuh misal kena pisau, kemudian terkena penyakit kanker misalnya, itu berkenaan dengan perkara-perkara yang ada di badan kita, jantung misal. Namun seorang guru, terkhusus para ustaz, kemudian para habaib dan juga para kiai, mereka mengobati kita dalam sisi ruhani kita, yang disebut dengan penyakit-penyakit hati. Penyakit hati ini tidak bisa terdetek gitu kan. Tidak bisa terdetek dengan alat dokter yang harganya mungkin miliaran rupiah gitu. Karena ya tadi hanya bisa terlihat oleh orang-orang yang hatinya bersih dan juga memiliki keilmuan yang mapan. Mereka lah para kiai, para habaib dan juga ustaz. Oleh karena itu di bab ini memang
ya dijelaskan tentang bagaimana kewajiban kita untuk memuliakan seorang muallim atau guru, ulama, dan juga seorang dokter. Sedikit Bang akan membaca bait sebelumnya. Bismillahirrahmanirrahim. Itramul muallimi wat tabibi. Innal muallima wat tabiba kilahuma la yansahani idza huma lam yukrama. Sesungguhnya, ini harfu taukid wa nasbin. Harfu taukidin wa nasbin. Maksudnya harus percaya gitu kan. Inna, sesungguhnya penekanan. Sesungguhnya seorang guru atau ulama dan juga seorang dokter, kilahuma, keduanya layan sohani, mereka berdua tidak akan memberikan nasihat idza huma lam yukroma, apabila mereka berdua tidak dimuliakan, tidak dihormati. Jadi kita butuh nasihat-nasihat yang keluar dari mulut seorang ulama dan juga seorang dokter. Jikalau nasihat yang keluar dari seorang ulama ini bertujuan untuk mengobati penyakit hati kita yang berkenaan dengan penyakit-penyakit rohani, maka begitupun seorang dokter, nasihatnya dibutuhkan untuk mengobati penyakit-penyakit jasmani kita, luka-luka yang ada di tubuh kita, sakit-sakit yang ada di tubuh kita. Nah, syaratnya jikalau kita ingin diberikan nasihat atau tips misal atau pengobatan lah ya, ingin diberikan sebuah pengobatan, maka kita harus memuliakan kedua orang tersebut. Yajibu alaina an nukrimal muallima, maka wajib atas kita sekalian untuk memuliakan seorang guru. Li'annahu huwallazi yu'allimuna al-ulum al-katsirata. Karena sesungguhnya guru tersebut apa? Huwallazi yu'allimuna al-ulum al-katsirata. Dialah yang mengajarkan kita berbagai macam ilmu yang amat sangat banyak. Bahkan pun derajat seorang muallim atau guru ini lebih tinggi dibanding seorang dokter. Jelas. Karena dokter bisa menjadi seorang dokter pasti dia memiliki seorang guru gitu. Guru kedokteran lah misalnya di kampus misalnya. Kalau misalnya di dalam dunia perkuliahan dosen. Karena kalau tanpa seorang guru tidak mungkin seseorang bisa menjadi seorang dokter juga. Kenapa di sini pertama kali disebut yaitu muallim, guru, baru kemudian tabib. Inilah menunjukkan derajat seorang guru itu lebih mulia dibanding seorang dokter. Karena kalau tanpa guru dokter ini tidak akan pernah ada. Walaupun memang di zaman dulu kita mengenal dengan istilah tabib. Wa iza lam nahtarimil muallima aw la nuti'uhu fahuwa la yuridu ayyu'allimana wa yurshidana ilal huda. Dan apabila kita tidak menghormati seorang guru atau tidak sama sekali menaatinya, la nuti'uhu, nah atau juga tidak menaatinya, fahuwa la yuridu, apa faul jawabnya di sini? Apabila kita tidak menghormati seorang guru dan juga tidak menaatinya, apa akhirnya hasilnya atau jawabnya gitu? Fahuwa la yuridu ayyu'allimana, maka bisa menyebabkan seorang guru tersebut tidak akan mau mengajarkan kita. Kalaupun dia mengajarkan kita pun itu dalam kondisi yang terpaksa. Tidak ada ridho di dalamnya. Karena yang dibutuhkan seorang murid ini adalah ridho dari seorang guru. Ketika guru tersebut ridho, maka akan muncul keberkahan ilmu. Dengan keberkahan ilmu tersebut, maka seorang murid bisa melaksanakan ilmu yang didapatnya.
Setelah bisa mengamalkannya, kemudian naik lagi ke fase selanjutnya, yaitu ilmu yang bermanfaat. Yaitu dia bisa mengajarkan ilmu-ilmu yang didapat dari seorang guru. Jadi guru di sini boleh dikiaskan seperti dengan guru-guru sekolah ataupun di dunia perkuliahan, dosen gitu. Nah, kalau misalnya di dunia pesantren ya kiai gitu. Jadi wajib bagi kita untuk menghormati seorang guru. Jikalau kita tidak menghormati, maka menyebabkan seorang guru tersebut tidak mau mengajarkan kita. Wa yursyidana ilal huda, dan tidak akan mau memberikan petunjuk kepada kita ke mana? Ke jalan yang lurus. Dan tidak akan menunjukkan kita ke sebuah petunjuk terlalu letterlock kalau kita terjemahin seperti itu. Jadi seorang guru kalau misalnya tidak kita hormati, maka dia tidak mau menunjukkan jalannya gitu. Maksudnya apa? Petunjuk agar kita bisa menjadi pribadi yang sukses. Wala yuridu ayyutinan nasaiha. Dan juga jikalau kita tidak menghormati seorang guru, maka si guru tersebut tidak akan mau memberikan kita nasihat-nasihat wal mawaizul hasanah, dan juga pelajaran-pelajaran atau hikmah-hikmah kebaikan. Karena ini kalau berbicara tentang nasihat kemudian juga mauizah, ini adalah bonusan lah, istilahnya bonus gitu. Kalau hanya sekedar mengajar kemudian dia berpacu kepada sebuah buku, ini untuk umum gitu biasanya. Semua murid bisa mendapatkan. Namun ada beberapa nasihat-nasihat khusus yang ditujukan kepada murid-murid tertentu ini yang didapat memang dengan memuliakan gurunya. Kamu jangan begini, antar nasihat kepada si A beda lagi dengan si B gitu. Nah, ini semua bonus tambahan, apalagi bonus karena tadi buah dari dia menghormati seorang guru. Nah, di dunia perguruan atau dalam dunia keilmuan ini menjadi sebuah hal yang wajib untuk memuliakan seorang guru. Wa kadzalika yajibu alaina an nukrima at-tabiba bi an nuti'a awamirahu wa na'mala bi irsyadatihi wa nasaihihi li ajli sihhatil jismi. Dan maka oleh sebab itu kita wajib untuk memuliakan seorang dokter. Dengan bagaimana kita memuliakan seorang dokter, yaitu dengan mentaati segala perintah-perintahnya. Jadi larangan-larangannya tuh harus makannya pagi sampai jam sekian. Kemudian hindari yang berminyak, kemudian yang berkolesterol gitu. Wa na'mala bi irsyadatihi wa anna mala bi irsyadatihi. Dan juga hendaklah kita mengerjakan sesuai dengan petunjuknya gitu. Dan dengan seorang guru pun sama seperti itu, sesuai dengan petunjuknya gitu. Jadi misal ada orang yang baru tobat gitu, dia pengen gitu misal langsung sholat duha, tetapi gurunya bilang sholat fardu aja dulu yang 5 waktu gitu kan, diistiqomahin gitu selama 40 hari misal, kemudian naik lagi ya selama 3 bulan atau 100 hari. Nah nanti kalau sudah stabil sholat 5 waktunya, nah, baru ditambah dengan yang sunnah-sunnah. Nah ini tadi irsyadul muallim. Jadi petunjuk dari seorang guru yang mengetahui betul tentang karakter murid-muridnya gitu. Di dalam dunia sekolah pun seperti itu. Kadang guru lebih mengetahui karakter murid kadang. Ada tipe murid yang memang dia punya daya hafal atau daya ingat yang cukup kuat. Ada juga ada murid yang memang tidak mempunyai daya hafal kuat, namun dia memiliki pemahaman yang cukup tinggi gitu. Maka ini nasihat kedua murid ini pasti akan berbeda.
yang dia punya daya hafal yang cepat, ya paling dinasihatin oleh gurunya di sekolah, yo coba kalau bisa nanti di rumah dipahami pelajarannya. Wah, kamu minta bantuan mungkin sama wali murid atau orang tua kamu. Nah, kalau yang sudah paham dengan pelajaran ini, si B, coba kamu hafalkan gitu. Kalau bisa, kalau mau ngapalin, waktunya subuh, ngapalin pelajaran. Misal, ngapalin apa namanya, nama-nama provinsi, atau misalnya rumus-rumus yang ada di dalam matematika gitu. Ada orang apal rumus matematika namun dia belum tentu paham. Ada dia paham rumus matematika tetapi dia tidak hafal gitu. Nah ini biasanya si guru lebih mengetahui. Nah ini yang disebut irsyadul mu'alim. Sama begitu pun irsyadul tabib. Petunjuk dari seorang dokter. Nah kita harus ikuti jikalau kita ingin selamat, badan kita sehat. Kita harus mengikuti resep yang telah diberikan oleh dokter. Jikalau memang di situ ditulis ya 3 kali sehari obatnya, ya jangan sampai kurang dan juga jangan sampai lebih. Kalau bisa pas. Gitu. Dia mentang-mentang kan di situ 3 kali sehari, dirapel aja kali ya. Minum pil 6 sekalian gitu. Minum pil 6 aja sekalian. Jadi besok kayaknya kan sibuk ya, besok harus pergi keluar kota. Takut lupa minum obatnya lah. Nggak bisa begitu. Ini ada petunjuk gitu. Karena apa? Mungkin kenapa 3 kali sehari? Ya, karena kalau misalnya dia mengkonsumsi 6 kali sehari, ini dosis yang di dalam tubuh, dosis dari obat tersebut mengakibatkan tubuh tidak kuat untuk merangsang obat tersebut. Yang ada malah bertambah parah. Gitu. Sama seperti obat-obatan terlarang yang saat ini marak lah ya. Ada beberapa teman saya yang menjelaskan bahwa sebenarnya obat-obat tersebut memang digunakan bukan untuk konsumsi seperti itu, tetapi memang dikonsumsi dengan sesuai takaran medis gitu. Ada yang fungsi untuk membius gitu. Jadi sebelum operasi memang harus pakai obat itu, dan itu juga dengan takaran yang sesuai untuk membius, menghilangkan rasa sakit ketika dioperasi. Nah ini tadi. Maka tidak sesuai dengan dosis, tidak sesuai dengan petunjuk. Nah kita lihat bagaimana orang-orang yang menggunakan dosis obat di atas rata-rata gitu kan, yang ada ya bisa overdosis, kemudian ya mati gitu kan. Nah ini nauzubillah. Sama begitu pun di dalam belajar kita pengennya buru-buru gitu, misal mengetahui sebuah ilmu atau wawasan, nah, kita paksakan gitu, sedangkan si guru menyarankan sudah, cukup baca buku ini sehari sekali saja gitu, atau 5 menit saja gitu. Kalau kita paksa pun nanti ya akan kita jemu gitu, gampang jemu. Kalau sudah jemu yang ada ya besok-besok nggak belajar lagi gitu. Lebih baik sedikit tetapi istiqomah terus menerus continue. Nah, kita pun mengerjakan petunjuk dan nasihat dari dokter tadi untuk apa? Li'ajli sihhatil jismi. Semata-mata untuk kesehatan badan kita. Li'annahu la yuridu ayyurshidana ila sihhati idza lam nuti'i irsyadatahu. Karena sesungguhnya seorang dokter gitu tidak akan memberikan petunjuk kepada kita untuk kesehatan diri kita idza lam nuti' irsyadatahu, apabila kita tidak menaati ya, petunjuk-petunjuk darinya. Orang disuruh minum 3 kali sehari, ya malah bablas. Ini ntar malah kalau dokter kesel udah serah ente aja gitu kan. Lalu udah ada resepnya gitu kan. Nah, resep itu saja udah kita ikuti gitu. Lalu kemudian bait yang kedua, fasbir lidaika in jafauta tabibaha wa kana bijahlika in jafauta mualliman. Maka bersabarlah gitu. Dijawab dari dahu malam yukrom. Fasbir lidaika, maka bersabarlah atas rasa sakit yang kau rasakan gitu. In jafauta tabibaha. Jika engkau menjauhi atau ibta'atta, jikalau engkau menjauhi tabibud da'i gitu, yaitu ya dokter gitu, maka ya bersabarlah dengan sakit yang kita rasakan jikalau kita menjauhi seorang dokter. Wa
faqna bijahlika in jafauta mu'alliman, maka ridholah waradha bijahlika, maka ya harus terima dengan kebodohanmu jikalau engkau menjauhi seorang guru. Maksudnya seperti ini, jikalau kita misalnya dengan ego kita gitu, kita tidak mau mendengar nasihat, petunjuk guru maupun petunjuk seorang dokter gitu. Jadi kita pengennya tuh sesuai dengan aturan kita, tidak menyesuaikan resep yang sudah diberikan. Kemudian misalnya dokternya marah karena kita tidak mau memuliakan. Ciri-ciri tidak memuliakan dokter maupun guru ini tidak menaati perintahnya dan juga tidak menghormatinya, gitu. Tidak melaksanakan apa-apa yang sudah diperintahkan. Ini salah satu contoh tidak menghormati. Dengan sebab tidak menghormati guru dan juga dokter ini, kita maunya sesuai dengan kehendak kita gitu. Maka ya sudah, kedepannya pun seorang guru pun bisa saja tidak mau mengajarkan seorang murid lagi. Seorang dokter tidak mau mengobati seorang pasien karena ini pasien memang benar-benar kalau kita bilang bader gitu. Kalau orang Betawi bilang kagak mau dikata gitu, kagak mau dikata. Nah, kalau orang Betawi bilang ya pokoknya kagak mau nurut gitu, kagak mau dikata. Ya, disuruh ini nggak mau, bentar malas gitu. Mungkin si guru ini atau mualim ini sudahlah, dia mau hidup sekehendak dia gitu. Si dokter juga sudahlah, si pasien ini kok dikasih resep 3 kali sehari maunya dirapel 6 kali sehari, bahkan minta nego, gimana coba dong cara yang lain. Ntar bisa menyakiti perasaan si dokter tersebut dan juga si guru. Nah, kalau sudah kita tidak ada lagi dokter yang ingin mengobati kita, tidak ada lagi guru yang ingin mengajari kita, apa penyebabnya? Fasbir lidaika, maka ya mau tidak mau kita bersabar dengan rasa sakit yang kita alami gitu, karena kita tidak mau diobati kan tadi. Dan juga kita harus ridho dengan kebodohan kita karena kita menjauhi seorang guru. Maksud dari menjauhi di sini bukan kita menjauhi, mungkin tadi kita sudah datang gitu kan, namun kita tidak menerima nasihat yang telah diberikan si dokter dan juga guru tersebut. Wa in lam nuti'it tabiba fanuqasil alama. Maka jikalau kita tidak mentaati seorang dokter, wa in lam nuti'it tabiba fanuqasil alama wal marada. Maka jikalau kita tidak menaati seorang dokter, maka kita akan merasakan rasa perih dan juga rasa sakit gitu. Wa kadzalika in lam turid an tuti al muallima fasatakunu jahilan tulah hayatika. Nah, begitupun jikalau engkau tidak menginginkan untuk menaati seorang guru, maka fasatakunu jahilan tulah hayatika, maka engkau akan menjadi pribadi yang bodoh sepanjang hidupmu. Dari sini ya, ketika kita berobat atau ketika kita belajar, kita harus siap menerima berbagai macam nasihat, baik itu tidak menyenangkan kita maupun yang menyenangkan. Jikalau tidak seperti itu, maka kita tidak akan selamat. Jasmani kita tidak akan sembuh, rohani kita juga tidak akan baik gitu. Dan jikalau kita menyakiti perasaan seorang guru maupun juga dokter, ini menyebabkan dokter tersebut dan juga guru tersebut tidak ingin lagi mengajarkan kita dan memberikan sebuah pengobatan untuk kita. Maka kita harus bersabar untuk sakit yang kita alami gitu. Jadi kesimpulannya adalah bait yang pertama dan juga yang kedua adalah kulun minhuma ya'muruna bi ita'atil muallim wat tabib. Bait yang pertama dan juga yang kedua memerintahkan kepada kita untuk menaati seorang guru dan juga seorang dokter. Wahtiramuhuma bittiba'i nasaihima. Dan menghormati keduanya itu harus diiringi atau berbarengan dengan
mengikuti nasihat-nasihatnya. Linakuna alimina as-sohau. Agar apa? Agar kita menjadi orang-orang yang alim, yang mempunyai ilmu dan juga memiliki badan yang sehat. Mitra JC. Simpelnya adalah ketika kita berada ketika kita menjalani sesuatu lah, kita harus mengikuti rule atau peraturan yang memang sudah ada gitu. Ketika kita berguru, sudah ikuti saja gurunya gitu. Ketika kita berobat, ikuti saja dokternya gitu. Dan pun ketika kita tinggal di sebuah negara, contoh misal, ini yang sering gitu. Di dalam negara kita misal gitu, ada beberapa peraturan-peraturan gitu, seperti kayak peraturan lalu lintas, kemudian peraturan untuk membayar pajak, peraturan untuk membayar listrik tepat waktu gitu kan. Nah, tugas kita yang tinggal di sini gitu kan, dan ini adalah negara yang mempunyai peraturan dan undang-undang adalah menaati peraturannya kita. Jikalau kita tidak menaati peraturan, ya kalau guru saya pernah menjelaskan, ya sudah, tinggal di planet Pluto saja gitu kan. Kamu akan hidup sesuai dengan kehendakmu sendiri gitu, tanpa adanya peraturan dan tanpa adanya orang yang mengatur dirimu gitu. Itu lebih enak gitu daripada engkau tinggal di sebuah negara kemudian engkau tidak ridho dengan aturan yang sudah dibuat. Jadi di setiap tempat dimanapun pasti ada sebuah peraturan atau rule lah ya, yang mana memang harus kita ikuti gitu. Sebagai warga negara ya ikuti peraturan warga negara gitu kan. Kita yang tinggal di RT ya ikutin peraturan RT gitu. Kita tinggal di kampung ya ikutin peraturan kampung. Kalau misalnya mau tidak ada peraturan, tinggal di hutan sendirian saja gitu kan. Itu lebih nyaman. Dan pun kadang di tengah hutan tetap kita harus bikin KTP kadang. Ya kalau di hutan kan mungkin ya kita tinggal dengan hewan-hewan gitu kan, tidak ada listrik gitu kan, apa segala macam, ya sudah. Karena kita yang menginginkan seperti itu, karena ego kita yang tidak ingin diatur gitu, pengen hidup bebas, ya sudah. Jadi kita dimanapun kita hidup dan dengan siapapun kita bertemu, selalu ada aturan-aturan di sekolah, aturan sekolah, di kuliah, kampus, aturan kampus, kemudian di rumah pun ada peraturan. Nah ini banyak saat ini suka dilupakan. Jadi di dalam rumah pun ada peraturan-peraturan gitu. Siapa yang membuat peraturan tersebut? Ya kepala rumah tangga gitu. Siapa? Seorang ayah gitu. Jadi tidak hanya di rumah di satu kampung saja atau RT aja, satu RT gitu. Jadi kepala RT misal bikin peraturan warganya. Bahkan kalau bisa kita jika lo sudah memiliki rumah tangga sendiri, apalagi kita sebagai seorang ayah gitu, maka haruslah memiliki peraturan. Misal, jadi kalau peraturan di rumah tuh, setiap orang yang masuk rumah ini wajib melaksanakan sholat 5 waktu. Baik itu tamu maupun orang-orang yang tinggal. Wah, kan gitu. Kemudian apalagi, setiap orang yang ada di rumah ini hendaklah selalu menjaga kebersihan. Nah ini sudah sedikit demi sedikit menghilang gitu. Bagi dulu ketika, mungkin sih sudah agak lama gitu, ketika SD masih merasakan peraturan-peraturan seperti ini gitu. Ketika tinggal di dalam sebuah rumah, di rumah kakak gitu. Nah itu kakak biasa bikin peraturan, misalnya kayak habis makan harus cuci piring sendiri gitu, nyuci baju sendiri kalau bisa. Ini bagi anak-anak yang memang sudah masuk kelas 5-6 SD ya, jadi bukan yang masih kelas 1, itu kan masih belum bisa gitu. Nah, kemudian ketika itu memang karena apalagi di tahun 98 ketika itu lagi krisis moneter, nah itu sampai kita ada peraturan kayak satu orang tuh harus makan 1 bungkus mie aja gitu, nggak boleh lebih, karena takut yang lain nggak kebagian. Karena buat belanja ke pasar tuh susah kan, pasar-pasar ketika itu tutup, mal-mal ketika itu tutup, banyak yang kebakaran apa segala macam. Nah, itu tuh ada peraturan tuh, peraturan tambahan gitu. Maka ini nggak akan menjadi lebih asyik gitu, lebih nikmat gitu. Dan si anak pun akan sudah mulai terdidik dengan hidup dengan cara teratur gitu, hidup untuk mengikuti sebuah aturan. Kalau tanpa aturan wah nggak bisa. Kayak misal di kontrakan Bang J itu
Misal guru pernah ngasih sebuah nasihat, Jis gitu, setiap orang yang bertamu ke rumah ente kalau bisa harus sholat gitu, baik itu saudara maupun tamu-tamu lain gitu, kita ajak sholat gitu. Jangan sampai orang datang ke rumah kita namun tidak melaksanakan sholat. Yang kita takutkan apa, nanti akan datang bala misal. Nah, dengan dia sholat di rumah kita akan aman dari bala atau gangguan, musibah-musibah yang akan terjadi. Oh gitu. Nah makanya nitip gitu, pesan sama istri, misal kalau misalnya ada siapapun yang main gitu, saudara-saudara kita khususnya gitu, karena istri kan di rumah, kalau tamu harus ada suaminya gitu. Nah, jadi misalnya adiknya main, nah itu harus sholat. Misalnya main dari jam 12, kita pantau aja dulu gitu kan. Jadi nggak langsung, oh belum sholat zuhur, enggak. Kira-kira kok sampai jam 2:30 nih belum sholat zuhur gitu. Nah, kita tegur, sholat ayo, sholat zuhur dulu gitu. Baru silahkan kalau mau pulang dah. Gitu. Kalau mau lanjut main di sini silahkan lanjut main lagi. Gitu. Kita harus memiliki aturan gitu. Hidup tuh harus mulai teratur, apalagi dalam hal-hal yang berkenaan dengan peraturan-peraturan agama. Jadi kita sudah mendidik anak-anak kita dengan membiasakan untuk menaati kewajibannya terhadap perkara agama. Bahkan ada tuh kayak, oh kalau sudah tamyiz gitu kan, sudah masuk 10 tahun harus wajib sholat. Kalau nggak sholat papa nggak kasih uang jajan gitu. Ada yang lebih ekstrim lagi, kalau nggak sholat papa nggak kasih makan, pokoknya nggak boleh makan. Terserah cari makan di mana aja. Bebas, bebas sama macam-macam gitu kan. Apalagi yang berkenaan dengan perkara agama, ini kita harus ketat gitu. Ini kebalik sekarang. Sekarang banyak yang kebalik. Ini perkara agama kita santai-santai aja, namun perkara dunia kita kenceng amat gitu. Anak nggak sekolah, wih marahnya kayak apa gitu orang tua. Tapi ketika anaknya nggak sholat ya selaw aja gitu, santai aja gitu. Ini udah jam berapa kamu nggak masuk sekolah? Ntar pas pulang sekolah siang tuh, ada PR nggak? Gitu kan? Ini gimana? Masa kamu nggak paham sekolah? Ya. Tapi giliran pas masuk waktu sholat ya udah orang tua biasa aja sekarang. Aduh bahaya ini. Ini bahaya. Gitu. Malah harusnya kita menekankan perkara-perkara agama lebih dahulu atau lebih apa nih, 70% bahkan. Kamu sudah sholat subuh belum? Anaknya wajib bangun jam 7 pagi biar nggak terlambat masuk sekolah. Tetapi tidak wajib bangun jam 5 pagi biar dia melaksanakan sholat subuh. Ini kan kebalik. Kalau dia bangun jam 5 subuh sebenarnya gitu kan, kemudian dia melaksanakan sholat subuh, pasti hakikatnya dia pasti bangun nanti jam 7. Orang jam 5 sudah bangun kok. Gitu. Jam 5 sudah bangun pasti ya sampai jam 7 udah nggak ngantuk lagi biasanya ada tuh. Gitu. Ya, kalaupun tidur bentar ya habis sholat ya bisa dibangunin lagi. Harusnya kita lebih menekankan perkara-perkara agama. Karena jangan sampai kita nanti menjadi orang yang minal khosirin, menyesal. Anak titelnya tinggi-tinggi gitu kan. Orang jadi orang sukses semuanya secara duniawi gitu ya. Namun pas kita sudah berangkat menuju alam akhirat, pulang kampung lah istilahnya. Ya, kalau pembahasan sebelumnya pulang kampung, anak-anak kita tidak ada yang mendoakan kita, tidak ada yang bersedekah untuk kita. Nah, kita butuh anak-anak yang soleh. In qata'a anhu amaluhu illa min salasin. Salah satunya waladin sholihin yad'ulah. Anak soleh yang mendoakan kedua orang tuanya. Walaupun guru saya menafsirkan waladin sholihin. Walad di sini adalah isim nakiroh gitu, bukan isim ma'rifah. Jadi anak siapa saja gitu yang doain kita, nah kita maka akan dapat. Makanya selalu tuh ada doa lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Nah, udah kita dapat dah tuh. Cuman ya kurang gede aja gitu ketika seorang anak kita terkhusus doanya biasanya lebih besar gitu pahalanya. Nah, saya khususkan untuk kedua orang tua saya, misal ini siapa bin siapa gitu kan. Kita kirimkan doa untuk orang tua kita. Jangan sampai kita nanti akan menjadi orang tua yang menyesal dan akan aduh gimana ya? Ya tidak akan bisa kembali lagi gitu. Makanya mari kita mendidik anak-anak kita untuk mengetahui perkara-perkara agama. Ini harus lebih ditekankan. Karena dia adalah investasi akhirat kita. Anak kita adalah investasi akhirat kita. Tanah kita adalah investasi dunia kita. Gitu. Ya,
Kita pandai berinvest urusan dunia, tapi kita tidak pandai berinvest di dalam urusan akhirat. Maka didik anak kita untuk mempelajari agama, untuk mengetahui agama, untuk menomorsatukan agama. Jangan sampai dunianya terlalu dunianya pesat lah pertumbuhan, namun agamanya waduh jauh. Ya kalau bisa seimbang. Sholat juga, bisa mimpin doa, bisa jadi seorang imam juga, kuliahnya baik atau kerjaannya baik, mapan. Wah ini anak yang didam-idamkan sepertinya gitu. Ya. Walaupun memang ada beberapa paham yang setiap orang kadang yang berbeda gitu. Namun saya lebih memilih sukses itu ya ketika seorang anak bisa menyelamatkan kita. Anak yang sukses itu anak yang bisa menyelamatkan kita untuk tidak atau agar kita tidak terjeblos ke dalam neraka gitu. Anak yang sukses adalah anak yang bisa menyelamatkan kita agar tidak terjeblos kita ke dalam neraka. Iya dong, karena nanti seorang ayah, ibu pun akan dihisap, kan ditanya, ini kenapa anaknya kok misalnya nggak sholat? Si anak bilang, orang nggak pernah disuruh sekolah di madrasah gitu, kagak pernah disuruh ngaji. Apa abaan gitu, abah kita dia instruksi gitu kan, karena memang tidak diperintah gitu sih. Kita cuma disuruh belajar ilmu dunia doang yang kenceng gitu, suruh kuliah ini kuliah itu ya kan, suruh sekolah ini sekolah itu, seminar ini seminar itu, tapi kalau agama kagak. Nah udah ya habis lagi kita, nggak makin tambah lagi aja gitu kan. Makanya tadi ku anfusakum wa ahlikum nar, jaga keluarga kita, jaga diri kita, wa ahlikum, dan keluarga kita, keluarga kalian ya, dari api neraka. Jangan sampai gitu. Kalau kita cinta dengan keluarga kita, tidak hanya sekedar memberikan dia penghidupan yang layak gitu, dan pendidikan yang layak, tetapi juga harus bisa memberikan dia bekal agar dia bisa selamat di akhirat kelak gitu. Nah, makanya tugas seorang suami ini lebih berat gitu, karena menanggung resiko dunia dan akhiratnya gitu, seorang istri dan juga anak-anaknya. Oleh karena itu, mungkin bagi mitra JSC yang belum duduk di majelis-majelis ilmu, mari kita duduk di majelis-majelis ta'lim, majelis-majelis ilmu, agar kita bisa selamat dari nerakanya Allah, kemudian kita masuk surga bersama orang-orang yang kita cintai. Mitra JSC, Bang Kira cukup sekian. Semoga yang sedikit ini bisa memberikan manfaat, khususnya bagi diri saya pribadi, dan juga jika lo masih ada banyak kekurangan, Abang J mohon maaf yang sebesar-besarnya. Jika lo memang ada manfaat, itu semua semata-mata adalah karunia dari Allah Subhanahu wa taala. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Astaghfirukum, syukran katsiran li ihtimamikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.